Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy. Kali ini kita review satu unit lagi ya. Unit andalan juga ini untuk jarak-jarak dekat. Terus memang kita settingnya irit ya. Coba kita tunggu apa kira-kira unit dalamnya ya. Oh iya, sebelum kita mulai, salam satu hobi coy. Semoga namanya kita dengan hobi yang sama. Semoga badan sehat. Jangan lupa jalan yang jauh ya kalau hunting-hunting gitu, biar tubuhnya sehat. Nah, kali ini kita mau review apa ini? Nah, udah kelihatan kan simbolnya siapa? Chambernya Haji Andy ya. Kalau tahu ya, chambernya Haji Andy. Mini Fighter ya. Nah, Mini Fighter popor kayu. Cakep coy. Ini biasanya saya pakai untuk hunting-hunting jarak dekat kena irit. Nah, kali ini kita coba review ya coy ya. Saya kalau nyimpen unit selalu dalam tas ya coy. Ini chamber Mini Fighter dengan regul paintball. Terus tabungnya Taiwan ya, tabungnya Taiwan 300 cc. Ini juga telenya Markol ya, FFP ya udah ya, 416 OD 44. Terus untuk chamber Mini Fighter sendiri ini memang chambernya kecil ya. Secara umum memang chamber Mini Fighter tuh biasanya untuk dibuat taktikal gitu ya. Tapi untuk nembak tuh lebih nyaman sebenarnya untuk popor kayu gitu. Kalau menurut saya sih beda cara, beda selera gitu ya. Terus pertama kita cek triggernya ya, trigger sama kokangannya. Ini yang paling penting sih. Ini pokok juga kalau untuk kenyamanan senapan gitu ya. Sorry nih ya cuy, karena kita juga videonya sendiri. Mau nggak mau kadang-kadang videonya suka keputer-puter ya coy. Bentar coy, ini triggernya ya. Ini triggernya tuh lembut ya coy ya, lembut. Tapi memang karena memang tuas lengannya dia pendek gitu ya, karena tuas lengannya pendek jadi memang dia sedikit agak berat, tapi sebenarnya lembut sekali gitu. Tuh ya, ini triggernya saya sentuh dikit saja ya. Tuh ya, sorry ini sudah nembak ya. Memang ini saya setting sensitif juga gitu. Ini untuk suaranya nih, kering sekali suaranya. Ini untuk trigger empuk. Terus kalau kita tahu bahwasannya sekarang ini klaimnya dari Haji Andy sih, Mini Fighter pakai Dural T6 ya, seri 6 gitu ya. Kita cuma main di output 1550 gitu ya, 1550. Ini lihat coy, karena memang saya yakin dengan unit ini, saya berani hampir 2900 PSI saya isi coy. Oke. Nah ini coba sambil saya buka ya coy, biar kelihatan sih kok chambernya sebesar apa. Nah, di unit Mini Fighter ini ya coy ya, ada yang sudah saya sedikit oprek sedikit gitu ya. Karena memang kalau chamber kalau tidak dioprek tuh kayak kurang puas gitu ya. Jadi mau nggak mau semua chamber yang saya punya tuh pasti saya oprek. Saya cari memang untuk settingan saya yang terenak gitu ya. Nih, berarti kalian ketika saya buka ada yang berbeda nih ya. Jadi
kalau kita lihat ini ada tambahan plenum ya, ruang ledak yang dikit. Dan memang awalnya kalau dari Haji Andy chamber ini langsung ada adaptornya kecil tapi langsung manu. Nah, ini agak saya perpanjang dikit ini. Selain memang untuk biar manu ini mepet pada popor kayu, tapi ini juga ngaruh untuk ruang ledak, jadi saya perbesar dikit. Nah ini ya, ini kalau kita lihat ini chambernya kecil banget ya, memang chamber mini ya, chamber imut. nah, chamber imut ini. Terus ini ada setelan powernya di belakang. Nah ini ya, jadi di setelan power juga udah ada pinnya ini untuk stabilizer hammer ya, stabilizer hammer. Terus untuk pairnya sih saya sudah saya ganti sebenarnya, tapi saya tetap pakai Misumi bulat gitu ya, karena paling enak gitu ya. Oh ya, terus di chamber ini mungkin tidak kelihatan sedikit gitu ya. Nah ini sudah saya bore up ya, bore up dari bagian ruang tampung tabung menuju ruang valve ya, ruang ledak valve ini kan saya besarkan sedikit untuk lubang anginnya gitu ya, biar agak lebih plong coy, biar dapatlah FPS-nya gitu ya. Terus ini laras kemarin saya pakai 40 cm ya coy ya, 40 cm, karena kalau saya mau buat mini lagi sebenarnya enak bisa gitu ya, tapi kadang-kadang kok mini itu masih sulit kalau menurut saya untuk nyeting akurasinya, karena kalau laras mini pendek gitu ya, bogel, orang-orang nyebutnya kan youtuber tuh bogel ya coy ya. Bogel itu memang harus ekstra lah kalau untuk nyeting laras bogel tuh, mimisnya yang kita pakai apa, speednya berapa, terus alurnya yang kita pakai berapa. Nah ini saya pakai alur 12 ini coy, alur 12 lokal ya, larasnya lokal, ini nggak ada merek, lokal, tapi akurasi boleh diadu lah. Kalau untuk jarak 40 meter masih jos ini, karena kita memang punya chamber mini ini bukan untuk long range sih coy, tapi kalau mau long range juga bisa sebenarnya, tapi lebih fokus ke iritannya coy ya. Nih tadi kan outputnya pakai 1600 ya coy ya. 1600 ini kalau aduh di 300 cc saya sudah seharian mau ngebolang dari pagi sampai sore udah cukup, dan malah udah turah-turah lah, bahasa orang tuh turah-turah gitu ya. Nah ini pakai perdam ya coy. Ini perdamnya perdam alah, sebenarnya nggak, mereknya merek murah nih coy, merek Sniper ini, tapi ternyata dalamnya nih udah saya ganti pakai glass wool coy, biar agak redam-redam sedikit gitu, walaupun murah tapi kalau racikan tuh lebih enak coy. Nah terus apalagi ya, nah iya kalau untuk manufacturer memang yang kita tahu part-part sudah stainless ya coy ya, sudah stainless, part-part sudah stainless, cancel coating stainless, per hammernya stainless, settingan per hammer stainless gitu ya. Terus ini juga stainless, tutup valve-nya stainless ya. Jadi memang yang kita suka kan kalau stainless itu pokoknya semuanya suka gitu ya. Nah ini memang rekomendasi banget nih manufacturer ini dari Haji Andy ini. Oh ya nih, di kalau manufacturer ada keterangan ya, mark pressure ya, jadi safety aman 2700 ya. Terus made in Indonesia nih kaliber 177. Ini ada serinya ya, asli lah, kalau serinya asli pasti asli ini. Nah ini sebenarnya kelihatan panjang ya coy, karena kita pakai sunhead ya. Padahal kita ya kalau di bawah pohon tuh ya nggak perlu sih pakai sunhead. Nah jadi tadi belum saya bahas ya, jadi ini regulatornya paintball ya, di spring Jerman ya. Saya semua kalau walaupun pakai paintball ya, tetap di spring saya ganti pakai yang stainless Jerman ya, karena
dia nggak ngarat, terus ya relatif lebih stabil kalau menurut saya sih. Ini penampakannya ya, ini dikatakan bogel tapi agak panjang sedikit, dikatakan panjang ya tidak terlalu panjang juga ya. Jadi pokoknya jos lah, pasti kalian pingin kan mini factor ini, karena orang kan kalau punya chamber kadang-kadang sukanya yang ruang ledaknya besar gitu ya. Tapi ketika ruang ledak besar, berarti kan dia harus membutuhkan panjang chamber yang lebih. Nah, panjang chamber yang lebih itu ngaruhnya kemana? Pasti ngaruh ke bobotnya ya. Bobotnya lebih banyak, terus lebih berat. Nah, kadang-kadang kalau kita bawa untuk blusuk-blusukan tuh ya kadang-kadang suka nggak nyaman gitu ya. Nah, kalau mini itu memang lebih enak lah, lebih enak. Nah, terus kenapa sih saya memilih popor kayu ya tadi ya coy, sudah saya jelasin ya coy. Popor kayu nih lebih nyaman gitu, kalau ditempelkan ke pipi itu nyaman coy ya, nyaman ya. Nah, nanti untuk next selanjutnya sebenarnya saya ini mau coba bongkar dari awal saya rakit ya coy, tapi ternyata kemarin saya sudah pusing-pusing untuk ngerakit nyeting. Kalau saya bongkar kayaknya belum waktunya. Nanti kalau pas saya bongkar coba saya review lagi dalemannya ya. Yang jelas part-partnya relatif stainless gitu ya. Nah, kalau permisumi sama Vervalop dan perhammernya di sini saya pakai misumi, tapi misumi bulat ya. Misumi bulat. Jadi ya sebenarnya nyamannya si settingan sih coy, mau misumi bulat ataupun yang gepeng warna-warni itu ya. Kalau orang kan senangnya per tuh warna-warni. Saya juga di unit-unit yang lain ya, saya punya kemarin saya habis review gaman, sama satu lagi belum nih yang ada saya review, itu saya juga pakai per misumi warna-warni itulah. Tapi kadang-kadang ya kita tetap harus memilih mana yang cocok untuk settingan unit kita, karena ya setting unit kita ini satu kesatuan ya coy, nggak bisa terpisahkan semuanya. Semuanya tuh punya part-partnya sendiri. Ada laras, ada hammer, ada valve, ada lubang transfer, ada ukuran OD laras, macam-macam lah coy. Jadi usahakan ketika kita setting lebih enaknya diserahkan kepada ahlinya gitu ya. Tapi kalau memang mau disetting sekali sendiri ya monggo, tapi harus siap mumet ya coy ya. Nih ya, ini kelihatan panjang, ini sebenarnya pendek ini. Perdamnya saya lepas aja lah biar kelihatan pendek ya, biar dikatakan bogel. Ini saya lihat karena namanya unit ya lebih enak ya pakai perdam, makanya selalu saya pasang perdamnya. Review juga ya dipasang perdamnya biar enak tuh ya. Bogel ini sebenarnya, bogel nggak bogel. Nah, cocok ini, sip pokoknya. Unitnya mantap, memang Haji Andy terbaik memang. Oke coy, sampai di sini dulu ya coy ya untuk review chamber mini factor. Nah, untuk ada yang ditanyain nanti komen-komen lah, kita sama-sama sharing, kita juga sama-sama hobi yang sama, punya hobi yang sama pasti kalau udah nonton video ini. Oke, salam sehat ya coy, semoga sehat semuanya. Yang pingin chamber apapun ya sama saja, nanti kita coba review chambernya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya, kita akhiri dulu, next ke video selanjutnya ya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.